Hai Irma, hai semua. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Wah, senang sekali teman-teman. Ini dia Ibu Najla Shihab. Tadi kita sudah mulai dulu, Bu Ella. Maaf ya, terlambat sedikit. Work from ada home banyak ternyata pertanyaan. lebih sibuk loh. Kenapa? Work from home ternyata lebih sibuk. Tuh kan, ini tantangan tersendiri nih work from home. Betul. Wah, lebih sibuk. Kalau tanya semua guru jawabannya gitu, Mbak Irma. Semua guru kalau ditanya pasti bilangnya jauh lebih sibuk. Padahal orang tua juga kalau ditanya gitu ya, jauh lebih sibuk. Iya, sibuk banget. Oke, yuk kita langsung aja ya. Teman-teman, ini udah ada Ibu Najla Shihab. Beliau pasti teman-teman udah tahu ya, salah satu pakar pendidikan yang terbaik yang kita punya di Indonesia saat ini. Kita mau ngobrol-ngobrol soal pendidikan formal di masa wabah. Nah, tapi saya mau minta izin dulu. Sebenarnya saya kenal secara personal dengan Bu Ella. Jadi kalau misalnya nanti saya panggilnya tanpa Ibu nggak apa-apa ya. Aja, Mak. Panggil Ella ya. aja. Oke, baik. Ini langsung aja. Nih, menyelenggarakan pendidikan formal ya. Kita ngomongin pendidikan formal. Pengen nanya. Kan kalau dalam perspektif yang selalu digulirkan oleh Ella, itu pendidikan itu adalah proses belajar, bergerak yang bermakna gitu ya. Harus seperti itu. Itu dimanapun, formal, informal, dan apa aja jenisnya. Tapi kalau pendidikan formal kita, itu kan ada proses penilaian, ada tatap muka anak dengan guru, terutama anak yang di level sekolah yang bawah ya. Terus, sekarang kita harus mengubah, mengadjust atau menyesuaikan situasi pendidikan formal dipindahkan ke rumah. Gimana sih sebenarnya pendidikan formal yang efektif pada masa kayak gini? Atau nggak tahu nih pertanyaan gue tepat apa nggak? Sama kira-kira elemen-elemen apakah atau faktor apa yang mesti diperhatikan oleh kita semua dan juga orang tua untuk bisa tetap menyelenggarakan proses belajar di rumah, terutama untuk pendidikan formal, belajar untuk kelas, situasi kelas. Ya, kalau bicara tujuan pendidikan, memang sesungguhnya kan kita ingin anak-anak tumbuh secara utuh. Soal formal, non-formal, informal, seperti yang Irma sampaikan tadi, itu kan sebetulnya cuma soal jalurnya aja. Mau lokasinya di mana, guru yang mengajar siapa. Sesungguhnya semua dan setiap anak itu punya tahapan-tahapan perkembangan, tumbuh kembang yang utuh yang dia harus capai untuk kemudian pendidikan itu memang bisa jadi jembatan untuk kompetensi masa depannya dia. Nah, sebagian besar anak Indonesia sekarang memang adanya di jalur formal yang selama ini terlihatnya ya berseragam, datang ke sekolah setiap hari, pulang di jam tertentu, ikut ujian-ujian formal, punya kriteria ketuntasan minimum tertentu yang harus kemudian dicapai dengan target waktu tertentu. Nah, tapi kalau bicara proses pendidikan yang ideal, dalam setting formal pun sesungguhnya kebutuhan untuk mempersonalisasi semua proses belajar itu, karena kalau kita bicara target belajar, cara belajar, dan sebagainya, itu anak yang ada dalam satu kelas atau sekolah yang sama pun bisa berbeda. Itu sesuatu yang ada corona, nggak ada corona, sesungguhnya itu tujuan kita bersama. Nah, situasi corona memang kemudian memaksa proses-proses pendidikan yang sebelumnya diformalisasi, itu sekarang terpaksa dilepaskan ikatan-ikatannya. Nah, yang perlu dilakukan tentu adalah bagaimana kemudian pendidikan formal di masa wabah ini, yang pertama tetap perlu berpihak pada kepentingan anak. Nah, dan ini yang di tahap awal harus jadi komitmen semuanya. Komitmen penyelenggara pendidikan formal, komitmen pemerintah yang selama ini melakukan pengawasan terhadap pendidikan formal, maupun komitmen orang tua yang tiba-tiba kebebanan juga nih, beban pendidikan formal. Padahal sebelumnya mungkin tanggung jawabnya semua ya nggak 100% sebelumnya pasti, tapi sebagian besar tanggung jawabnya diserahkan ke sekolah. Nah, jadi berpihak pada anak dalam proses ini yang jadi komitmen utamanya. Dan mungkin di antara semua kegelisahan dan kekhawatiran,
saya sebetulnya cukup optimis melihat hal-hal yang sudah dilakukan oleh sektor pendidikan selama beberapa minggu ini gitu ya. Kita lihat sendiri bagaimana pemerintah pusat lewat Kemdikbud ataupun dinas-dinas pendidikan daerah itu sesungguhnya sudah cukup tanggap dalam melakukan relaksasi beberapa hal, misalnya memang membatalkan ujian nasional, kemudian kriteria ketuntasan dan pemberian sertifikasi itu betul-betul dipermudah dalam situasi saat ini untuk agar tidak membebani murid ataupun guru. Di sisi lain, praktek pendidikan formal dalam setting sekolah pun itu betul-betul sudah dihentikan dan dipindahkan ke rumah. Jadi nggak semua beritanya itu adalah berita buruk sesungguhnya tentang pendidikan formal. Nah, tapi memang kemudian proses transisi ini tentu bukan proses transisi yang mudah. Nah, itu perlu ada tahapan-tahapannya. Salah satu yang sekarang sedang diperjuangkan oleh semua orang dari level individu ya, orang tua dengan anak masing-masing di rumah, atau kalau kayak saya yang ya punya anak juga di rumah, tapi juga mengelola lembaga pendidikan formal, jadi dalam setting sekolah dengan seluruh murid dan orang tuanya, ataupun karena saya kerja di kebijakan juga, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah bagaimana memastikan proses transisinya ini sebetulnya dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek, sudah dalam jangka panjang itu tidak menjadi krisis yang baru. Tidak menjadi kemudian menghilangkan kesempatan anak dengan total untuk mendapatkan akses dan juga kualitas belajar yang sesungguhnya dibutuhkan. Karena kalau bicara sekarang, memang di saat wabah corona seolah-olah target kita itu sederhana, pokoknya nggak ketularan, nggak jadi korban dari corona. Tetapi kalau kita bicara proses belajar anak di formal ataupun non formal, itu kan proses belajar yang berkelanjutan. Ada hal-hal tertentu, kesenjangan tertentu, gap atau ketertinggalan tertentu yang mungkin terjadi kalau kita cuma sekedar bilang ya udah libur sekolah terus nggak ngapa-ngapain, silahkan di rumah masing-masing melakukan apa. Nah, jadi memang transisi dari superstructure ke super loose ini yang harus ditahan juga. Jadi mencoba menemukan keseimbangan antara struktur-struktur pendidikan formal yang biasa terjadi dengan proses yang bisa kita lakukan di rumah maupun dengan bantuan sekolah di saat ini. Ini yang dugaan saya masih akan butuh waktu beberapa minggu ke depan sih sesungguhnya, Irma. Kalau saya lihat di lapangan sekarang, baik pemerintah maupun sekolah itu masih baru selesai di tahap pertama nih, memastikan bahwa sudah tidak ada kegiatan di formal, pindah ke rumah, sebagian bisa pindah ke proses yang digital, tapi itu pun belum 100%. Untuk yang nggak dapat akses digital, itu juga difikirkan distribusi materi-materi non-digital seperti apa, tapi memang fokusnya masih hanya pada yang penting dapat akses dulu. Nah, untuk tahu apakah dia mencapai kualitas yang baik atau enggak, itu memang adalah bagian dari medium term plan. Sesudah kita kemudian mungkin menyadari bahwa libur sekolah atau belajar dari rumah ini nih hitungannya dengan sangat sedih ya, mungkin akan butuh bukan hanya beberapa hari atau beberapa minggu, tapi mungkin untuk periode yang jauh lebih lama. Tapi saya ingin memberi waktu pada ekosistemnya sesungguhnya untuk pada akhirnya mencapai keseimbangan. Karena hal sederhana aja, guru pun sudah terlatih untuk melakukan online learning. Itu untuk memprediksi kemudian berapa soal yang kebanyakan untuk dikasih gitu ya. Kemudian cara untuk melakukan kesepakatan bersama supaya anak-anak itu bisa sama konsentrasi mendengarkan pada saat melihat layar dengan pada saat berkumpul bersama yang lain dan sebagainya, itu pun masih sulit. Apalagi anak-anak ini juga bukannya tidak terkena dampak dari corona dalam bentuk lain ya. Jadi libur sekolah itu tentu sangat memengaruhi rutinitas, perkembangan mereka secara sosial emosional. Mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin atau kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin tidak disampaikan langsung secara verbal. Jadi memang ketidaksiapan ini sebetulnya terjadi pada semuanya. Ya, gurunya juga masih bisa kejar-kejaran untuk siap, orang tuanya juga antara
aduh lelah tapi harus kuat gitu kan. Muridnya juga sebetulnya ya masih transisi, tapi we started good gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan makin lama kita akan makin banyak lihat contoh praktek-praktek baik. Dan kemudian yang sekarang prakteknya mungkin belum baik, itu pelan-pelan juga akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan pola yang memang lebih pembelajaran lewat jarak jauh ini, apapun tracknya ya, mau lewat WhatsApp group, mau lewat platform seperti sekolahmu, mau dibagikan materinya oleh guru atau Pak RT yang masih keliling, karena masih banyak juga yang bentuknya seperti itu. Bahkan di ibu kota pun masih ada yang seperti itu. Iya, sebenarnya yang disebutkan tadi baik menggunakan menggunakan medium online, memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan juga membagikan lembaran-lembaran atau dibagi WhatsApp dan lain sebagainya, materi ajarnya itu memaksa kita untuk wabah corona menjadi satu katalis di seluruh dunia supaya kita berinovasi ya. Dan inovasi nggak harus pakai teknologi yang bagaimana gitu, harus mesti disesuaikan dengan status ekonomi, sosial, budaya di satu tempat tertentu ya. Nah, saya pernah coba baca-baca info-info di berbagai daerah. Memang ada beberapa wilayah di Indonesia yang cukup miskin, dan akses itu tadi yang pertama kali harus dipastikan ya, supaya di situasi ini pendidikan formal itu tetap bisa berjalan di mana aja. Bagaimana dengan mengatasi gap itu tadi, gap sosial. Nih, banyak mungkin keluarga yang kurang beruntung tidak memiliki akses. Kita ngomongin WhatsApp, kalau ada yang punya smartphone dan lain sebagainya. Transisinya seperti itu saat idealnya itu seperti apa? Tadi mungkin udah disinggung sedikit. Iya, betul. Bahwa ada kesenjangan di dunia pendidikan kita, itu kan bukan hal baru. Tanpa ada corona pun kesenjangannya itu luar biasa. Ini yang juga saya coba selalu tekankan dalam diskusi seperti ini. Jadi corona tidak akan menyelesaikan semua hal yang memang sudah kegawat daruratan pendidikan ini juga, tetapi mari kita mencoba melihat juga bahwa dalam krisis itu seringkali ada kesempatan-kesempatan untuk kemudian bisa membuat perubahan-perubahan jangka panjang yang pada akhirnya akan berdampak positif gitu kepada murid, kepada guru, dan kepada orang tua. Salah satu contohnya soal isu kesenjangan ini gitu ya. Nah, kalau dalam situasi normal di mana kita mengasumsikan bahwa semua anak datang ke sekolah itu berarti mereka belajar dan dapat hal yang sama, itu jadi mudah. Kalau sekarang nih kelihatan banget bahwa kemudian ada yang bisa pindah dengan mudah dan dapat materi belajar yang sangat beragam dan bahkan mungkin lebih berkualitas dari yang sebelumnya dia dapat di sekolahnya, karena kemudian banyak sumber-sumber belajar yang gratis dari mancanegara, banyak profesional yang ikut gitu ya untuk mengajar atau membuat kelas-kelas seperti yang dilakukan teman-teman hari ini dengan ngobrol kurs ini gitu. Tapi ada juga anak yang sama sekali nggak dapet karena ada ya digital gap gitu. Sesungguhnya ada kesenjangan knowledge dan informasi yang terjadi. Nah, bahwa kita ada di tahap menyadari hal itu aja, menurut saya itu kabar baik sesungguhnya buat pendidikan. Jadi mari kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya sekarang tentang kesenjangannya seperti apa dan apa immediate rescue yang harus kita berikan di semua murid, semua guru sendiri. Kita kemarin ikut dalam konser di rumah, salah satu inisiatif yang bersama Narasi dan Kita Bisa itu mengumpulkan donasi untuk ini. Target utamanya 10.000 anak bisa dijangkau insya Allah. Tetapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan anak yang sesungguhnya nggak dapat akses, itu saya tadi baru meeting dengan Dinas Pendidikan DKI, itu di Jakarta saja itu perkiraannya sekitar 29% anak sama sekali nggak dapat akses. Kita bisa bayangkan kalau di daerah lain seperti apa. Nah, tapi itu mudah-mudahan pelan-pelan bisa dijangkau. Saya tahu juga Kemdikbud sudah akan mulai inisiatif baru, misalnya berusaha menjangkau lewat media massa untuk memberikan
pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan ataupun materi-materi pendidikan dalam arti luas yang tidak harus selalu berarti berkait langsung dengan kompetensi dasar di kurikulum dan sebagainya, tetapi memang sesuatu yang memang mendukung tumbuh kembang anak dengan utuh. Nah, harapannya kesenjangan ini kalau kita coba atasi sekarang, mudah-mudahan akan ada intervensi-intervensi lanjutan, karena sekali lagi ini tidak selesai, krisis pendidikannya ini tidak selesai dengan selesainya wabah, teman-teman. Ini akan jadi wave yang munculnya belakangan. Udah ada beberapa prediksi, misalnya dari ahli dalam kondisi sekarang pun itu dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia itu kita ketinggalan mungkin sekitar, kalau yang optimis 1 tahun, ada yang bilang 3 tahun pelajaran kemampuannya kalau melihat hasil-hasil skor tes internasional dan sebagainya. Nah, bisa dibayangkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan proses belajar yang nggak optimal itu will set us back cukup lama sesungguhnya. Tapi ya insya Allah ini juga bisa kita atasi dengan ya terus bekerja keras dalam periode ini. Nah, ini penting banget nih, mumpung lagi ngomongin itu. Di Cina kalau nggak salah sekarang saya lagi baca-baca, di Cina tuh mereka juga para guru dan institusi pendidikan sekarang juga sedang catch up apa yang selama ini ketinggalan ya, karena beberapa bulan terakhir bukan shutdown ya, institusi pendidikan juga shutdown dan lain sebagainya. Tapi ini menarik, saya pengen nanya kita nih sebagai siapa tahu ada yang menjadi orang tua atau menjadi anggota keluarga, kakak atau yang punya ponakan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya perlu menyiapkan diri kita dengan situasi seperti ini. Bagaimana kita bisa men-set di secara pemikiran bahwa kita harus sadar akan ada ketertinggalan itu dan bagaimana kita harus menyikapinya gitu. Kadang-kadang kitanya nggak siap, ya kita jadi ketinggalan dong, misalnya kayak gitu tuh. Ya, karena memang pertama gini, kalau kita bicara ketertinggalan dalam struktur pendidikan itu sebetulnya kita bicara tentang jangka waktu tertentu yang mungkin sekali bisa dikejar asal kesiapan anak belajar itu tidak terganggu total. Jadi mungkin hal yang sangat sederhana yang penting untuk orang tua atau guru dimanapun adalah rutinitas belajarnya. Rutinitas belajarnya itu sesungguhnya mau di pendidikan formal, mau di lokasi manapun itu harus tetap jadi bagian yang penting dari keseharian anak-anak kita. Masalah bentuk belajarnya sama ibu guru lewat aplikasi atau apakah sama orang tua di rumah atau bahkan belajar mandiri untuk anak, itu situasinya bisa berbeda-beda tergantung tahap perkembangan anak kita ya, usianya berapa, kesibukan orang tua dan sebagainya. Tetapi rutinitas belajar itu jangan sampai terganggu, karena itu sesungguhnya struktur yang juga dibutuhkan oleh semua dan setiap anak. Bayangkan buat orang dewasa saja mengubah rutinitas dari biasanya bangun jam tertentu di transportasi umum bertemu yang lain itu sangat mengganggu dan jadwal, tetapi ya mengganggu kesejahteraan sosial emosional gitu ya. Nah, itu kita pastikan proses ini tidak mengganggu anak-anak kita. Nah, kalau rutinitas belajarnya ini kita jaga dalam periode ini, insya Allah sesudah wabah selesai itu untuk menumbuhkannya lagi dan dia bertransisi kembali lagi ke konteks pendidikan formal itu tidak akan terlalu lama. Tapi sebaliknya kalau rutinitas belajarnya hancur total, nanti pada akhirnya akan susah membangun kebiasaan ini. Nah, yang kedua adalah prinsip belajar itu sesungguhnya yang kita selalu ingin munculkan ya kemerdekaannya dia dalam proses belajarnya. Kemerdekaannya muncul kalau apa? Kalau dia tahu punya komitmen tentang pentingnya proses belajar. Kalau kegemaran belajarnya dia untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya itu memang terpenuhi. Kalau kebiasaan untuk refleksi, untuk melihat sesungguhnya kenapa saya butuh ini, apa yang masih saya butuhkan untuk pelajari dan seterusnya, itu memang jadi bagian dari proses belajarnya. Nah, kalau kita bicara soal kemerdekaan belajar ini, sesungguhnya wabah corona ini membawa banyak kabar gembira.
karena di kelas sehari-hari di pendidikan formal, dan saya boleh bilang ini karena saya guru gitu ya, justru banyak anak yang terpenjara selama ini mungkin dalam bentuk pendidikan formal dan tidak dapat kesempatan untuk mempraktekkan kemerdekaan belajarnya. Nah, jadi mari gunakan kesempatan ini untuk pada saat justru formalisasi yang berlebihan dalam berbagai bentuk ya, ujian terstandar tidak ada, kriteria ketuntasan yang sebetulnya distandarisasi dan selama ini justru mungkin menghambat inovasi-inovasi itu kemudian nggak ada. Nah, ini kesempatan untuk semua pendidik, dan pendidik itu bukan cuma guru ya, tapi juga untuk orang tua maupun teman-teman di berbagai profesi untuk memberikan kesempatan murid-murid kita mencicipi inovasi-inovasi yang ada di luar sana itu sesungguhnya seperti apa sih, mengeksplorasi minat bidang ilmu yang sebelumnya mungkin dia nggak punya kesempatan atau nggak punya waktu karena terbebani oleh hal-hal yang mungkin justru nggak penting gitu untuk dipelajari dan sebagainya. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk kemudian melihat sesungguhnya anak-anak kita itu seperti apa sih, apa yang membuat mereka gemar belajar, apa yang membuat mereka ingin tahu tentang ilmu-ilmu tertentu. Nah, gunakan kesempatan ini untuk kemudian terus menumbuhkan kemerdekaan belajar itu juga modal yang insya Allah justru jadi subur di masa sekarang, dan nanti kita akan tumbuhkan terus bersama-sama sesudah corona ini berlalu. Ya, menarik banget tuh. Kemarin beberapa hari yang lalu si Khalil ngobrol-ngobrol juga sama Nana dan ngomongin juga soal ini. Jadi kalau setelah kami berefleksi, memang sebenarnya banyak banget sisi positif yang tadinya kita ngerasa waktu hanya sedikit, sekarang memang kita punya banyak waktu, tapi kita bisa mengerjakan banyak hal. Dan kita bisa, yang terpenting lagi, yang terkait dengan pendidikan anak, kalau gue sama Angan misalnya, kita jadi lebih dekat lagi, bonding keluarga lebih dekat lagi, dan kita lebih tahu lagi dia ini sekarang stage-nya itu ada di mana, bagaimana dia, perspektif dia terhadap agama, misalnya pelajaran agama yang dia sangat agak kesulitan karena harus belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan justru kami malah menemukan banyak hal yang bisa dilakukan dalam ketika dia mengerjakan satu hal aja, itu banyak sekali hal yang dia pelajari dan kita pelajari. Iya. Mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini lebih terdengar sehingga jangan sampai juga anaknya pindah dari penjara sekolah ke penjara rumah. Orang tuanya yang merasa terpenjara ya, Irma. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain nemenin anak belajar di rumah dan sebagainya. Ini jadi banyak yang bertanya soal itu. Bagaimana tips bagi orang tua, kiat-kiat praktis bagi orang tua dalam menemani anak? Karena mau nggak mau kita juga harus ada yang harus dikerjain, ada kerjaan, dan kayaknya memang kalau gue sendiri ngerasa kerjanya kok makin banyak ya, tapi harus multitaskingnya tuh lebih gitu. Mungkin bisa dibagikan kiat-kiat. Yang pertama, punya kesepakatan sih. Jadi rutinitas itu harus dimunculkan dalam bentuk kesepakatan. Jadi memang jam berapa, apa yang harus dilakukan, peran masing-masing, kapan ditemenin, kapan harus sendiri. Kemudian rutinitas lain yang mungkin sebelumnya makan siang atau sholat duhur kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, ngobrol sama temennya kapan dan sebagainya, itu perlu lebih distrukturkan sebagai kesepakatan tentang jadwal yang disepakati di rumah gitu. Nah, yang kedua, mengelola ekspektasi. Jadi seringkali yang terjadi adalah orang tua yang juga kaget karena kemudian hasil observasi terbarunya menemukan yaitu banyak aspek yang kadang-kadang positif ataupun negatif di anak kita yang mungkin sebelumnya kalau dalam situasi interaksi nggak terlalu intens itu terlewatkan. Nah, ekspektasinya tentu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak yang kita bahas tadi, bahwa ini anak juga dalam proses transisi, bahwa kemudian dia multitasking atau melakukan tugas itu jauh lebih panjang daripada biasanya, atau motivasinya drop karena kurang kesempatan untuk sosialisasi dengan teman-temannya, atau kemudian dia menunjukkan frustasi atau kekhawatirannya dalam bentuk-bentuk tertentu. Itu
sesuatu yang sangat wajar. Jadi kasih waktu juga anak untuk melewati proses transisi ini sambil kita mengelola emosi kita juga dan ekspektasi kita untuk kemudian bisa menjadi fasilitator belajar yang jauh lebih baik untuk anak. Nah, yang ketiga memang melihat pilihan-pilihan yang ada di luar sana itu juga jadi bekal pentingnya orang tua sesungguhnya, karena kesempatan ini sekali lagi adalah kesempatan untuk eksplorasi sebetulnya pendidikan selain pendidikan formal dalam setting sebagaimana kita terbiasa seperti ini, itu bentuknya apalagi sih. Nah, jadi mungkin kalau sekarang ketergantungannya masih 100% dari apa yang diberikan sekolah gitu ya, atau platform 1-2 platform tertentu, ini kesempatan untuk kemudian lihat pilihan-pilihan yang lain yang ada untuk melengkapi dan memperkaya pengalaman belajar anak di rumah itu seperti apa. Nah, selama kita bisa punya kesepakatan, kemudian memang mengelola ekspektasi harapan-harapan itu dan selalu lihat pilihan-pilihan lain, aku yakin proses belajarnya sebagai orang tua maupun di dalam keluarga itu juga akan berjalan lancar. Nah, jangan ngarepin sempurna sejak awal. Saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman keluarga kita juga, ada rangkul teman-teman yang jadi relawan di keluarga kita itu yang ya udah rumah nggak jadi kapal pecah dulu gitu ya, anak pokoknya bisa mensubmit tugasnya walaupun telatnya cuma 1 jam dan sebenarnya hal-hal seperti itu ya memang harus diterima sebagai konsekuensi situasi yang nggak normal seperti ini gitu. Nah itu jadi kita harus menerima situasi dan belajar juga dari situasi ini supaya kita bisa menyesuaikan dengan baik. Nah, gue pengen tanya satu lagi terakhir, tapi ini agak berjarak dengan keberadaan orang tua, guru, dan lain sebagainya dalam proses belajar di rumah. Ini soal yang lebih besar lagi, soal sistem pendidikan misalnya. Di masa-masa seperti ini, kalau kita sebagai orang yang dekat dengan anak atau siswa, kita mungkin bisa banyak mengambil hal-hal yang positif, mengambil ini sebagai kesempatan untuk berinovasi dan berinteraksi. Banyak sekali nilai-nilai dan kesempatan yang bisa kita lakukan untuk proses belajar ini. Nah, tapi kalau di sistemnya sendiri, gue lihat nggak cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai wilayah di dunia itu banyak sekali kesempatan warga bantu warga untuk menjalankan pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh semua murid, semua guru bersama Narasi dan Kita Bisa. Tapi ada juga dari perusahaan misalnya nih yang mau membantu atau industri yang mau membantu institusi pendidikan. Apa yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan kerjasama dengan public-private partnership? Adakah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi adanya conflict of interest ketika muncul gitu misalnya? Karena kalau ngomongin public-private partnership, kalau perusahaan atau industri kan mereka runningnya itu untuk profit ya, misalnya itu. Betul, sepakat. Jadi pertama gini, isu public-private partnership di pendidikan Indonesia itu sesungguhnya isu yang sangat kompleks dan perlu pembahasan yang mungkin topik sendiri nih ya buat ngobrol coach dari rumah berikutnya. Itu banyak hal lah, dari sudut regulasi, enforcement tata kelolanya sendiri dan sebagainya, itu memang belum terlalu difahami dan didalami oleh banyak pihak. Tapi secara umum prinsip utamanya adalah prinsip berpihak pada anak. Jadi kita harus betul-betul berpikir kepentingan jangka panjangnya anak itu apa, sehingga pada saat memutuskan bantuan atau dukungan seperti apa yang dibutuhkan dalam periode seperti ini, itu dasarnya adalah kepentingan anak. Contoh yang paling sederhana aja, soal makanan yang nggak sehat misalnya, makanan yang berbasis instan, tingkat proses gula tinggi, instan dan sebagainya, itu jelas bantuan yang mungkin paling mudah diberikan dalam situasi seperti ini gitu ya. Kalau berpikirnya hanya jangka pendek, mungkin itu jadi pilihan utama. Tapi kalau kita lihat kepentingan anak, dan kepentingan anak selalu kepentingan jangka panjang, yang biasanya kepentingan jangka pendek itu kepentingan orang tuanya yang mau cepat, atau kepentingan serapan anggaran dan sebagainya gitu. Nah itu
kemudian itu menjadi pilihan yang tidak masuk akal dan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk dukungan, tapi justru jangan-jangan jebakan untuk kemudian keberlanjutan tujuan utama kita untuk berpihak pada anak. Tapi kalau saya lihat secara umum, secara garis besar sekarang itu bentuk-bentuk dukungan dari dunia usaha dan dunia industri itu hampir semuanya masih dalam bentuk-bentuk yang sangat positif gitu ya. Nah ini yang tentu perlu dijaga sama-sama sehingga pada akhirnya memang ya kita kerja barengan untuk lawan corona ini gitu ya, atau ada juga gerakan dari teman-teman di komunitas guru belajar itu sekolah lawan corona. Nah itu juga selalu kepentingan utamanya bukan kepentingan di luar apa yang kira-kira bisa memberikan akses dan kualitas pendidikan terbaik untuk anak kita. Oke, baik, terima kasih banyak, luar biasa, keren banget. Ini Bu Najla Shihab adalah panutan banyak sekali orang, terutama pemikiran-pemikirannya sangat revolusioner, progresif di bidang pendidikan. Keren sekali. Terima kasih banyak. Belajarnya dari Irma padahal. Kita semua belajar dari Ibu Ella. Oke. Kan semua murid, semua guru, Mak. Jadi semua belajar. Iya, semua murid, semua guru. Benar banget, benar banget. Tapi benar banget, Ella. Sebenarnya sebelum ini gue belum bisa ingat ya, sebelum ada inisiatif semua murid, semua guru, itu rasanya memang hierarki antara murid dan guru itu ya murid, guru ya guru. Dan kita sebagai orang tua itu masih punya paradigma bahwa kita lebih tahu daripada murid. Itu tuh masih banyak, mayoritas orang masih banyak berpikir itu. Tapi gerakan yang diinisiasi oleh Ella, semua murid, semua guru, ini benar-benar luar biasa. Efeknya tuh menyadarkan banyak orang bahwa oh iya, kita itu juga pembelajar loh, dan lain sebagainya. Jadi malu sendiri. Nah, insya Allah tujuannya adalah terus menumbuhkan kesadaran pendidikan itu sesungguhnya bukan tanggung jawab dia atau tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita sama-sama. Kita bersama. Dan saya selalu yakin justru ya situasi-situasi sulit seperti ini itu adalah situasi di mana kita betul-betul bisa melihat bahwa yang ikut ambil peran itu banyak kok, asal memang kita buka kesempatan sebesar-besarnya, semuanya bisa ikut ambil peran. Jadi dalam konteks orang tua di rumah pun mungkin yang sebelumnya nggak merasa percaya diri bahwa dia bisa jadi fasilitator belajar yang efektif buat anaknya, lihat sebagai kesempatan untuk belajar dan kemudian membuktikan oh ternyata saya bisa kok ngedampingin anak belajar di rumah gitu ya. Buat guru dan orang tua di sekolah yang mungkin sebelumnya tingkat keterlibatannya kurang, komunikasinya kurang hangat, justru dalam situasi seperti ini mari kita perkuat kemitraan antara guru dengan orang tua dan juga pihak sekolah secara umum. Buat pemerintah juga gitu, mungkin dukungan buat sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan ini maupun guru-guru yang bekerja di sekolah, jadi makin lama makin baik pasti. Ada hikmahnya insya Allah. Baik, terima kasih. Sebentar lagi diputus sama Instagram nih karena udah mau 1 jam. Terima kasih Ella. Makasih banyak waktunya ya. Terima kasih semua teman-teman. Teman-teman juga makasih. Yuk sehat semua. Makasih.